Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 7, kata kunci renungan pada malam ini adalah menatap sasaran. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai kep mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Alkitab dipelajari tidak hanya untuk dikutip tetapi untuk ditaati. Mari kita mulai renungan malam kita. Ahli Alkitab William Barclay menceritakan perjalanannya melalui padang rumput bersama anjing bull terriernya, Rusty. Setiap kali anjingnya sampai ke anak sungai yang dangkal, ia kemudian meloncat masuk dan mulai memindahkan bebatuan, satu persatu, dan meletakkannya begitu saja di tepi sungai. Aktivitas yang sia-sia ini berlangsung selama berjam-jam. Barclay mengatakan bahwa perilaku aneh Rusty itu mengingatkan dia terhadap beberapa ahli Alkitab yang ingin menonjolkan diri sendiri.
Mereka mengeluarkan tenaga yang sangat besar dan menghabiskan waktu yang tak terhitung untuk menafsirkan ayat-ayat yang tidak jelas. Namun segala usaha mereka tidak membangun diri mereka sendiri ataupun orang lain. Selama bertahun-tahun saya telah menerima berbagai surat panjang dari orang-orang seperti itu. Sebagian dari mereka menunjukkan kepada saya bagaimana mengetahui dengan persis siapa antikristus nantinya. Sebagian lainnya mengklaim bahwa mereka telah menemukan kunci dari beberapa misteri Alkitab tertentu dengan mempelajari arti nama-nama di dalam daftar-daftar silsilah. Tampaknya ada beberapa guru di Efesus yang berusaha membuat orang-orang percaya menjadi terkesan dengan menenun mitos dan dongeng ke dalam penafsiran mereka akan Alkitab. Namun, pengajaran mereka tidaklah mendorong orang untuk beribadah. Maka hal itu sama sia-sianya seperti proyek Rusty memindahkan batu. Paulus berkata kepada Timotius, "Latihlah dirimu beribadah." Itulah sasaran terpenting yang perlu kita pandang ketika kita mempelajari Alkitab. Latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah." Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Beribadah itu perlu dilatih agar kita semakin mantap dalam beribadah. Seorang yang ingin berhasil dia harus rajin berlatih. Berlatih membuat kita semakin disiplin pada diri kita sendiri demi mencapai tujuan yang baik. Paulus menyadari hal ini. Itu sebabnya dia mengajarkan Timotius yang masih muda agar terus berlatih dalam beribadah. Paulus menasihatkan agar umat Tuhan sungguh-sungguh melatih diri mereka untuk beribadah. Melatih diri, yang dimaksud di sini bukanlah sekedar bisa melakukan saja, melainkan terus-menerus mengerjakannya hingga menjadi terampil dan berhasil mencapai maksud dan tujuan dari apa yang dikerjakannya tersebut. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan melatih diri beribadah? Pertama, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus berulang kali menganalogikan perjalanan kerohanian seseorang seperti seorang atlet peserta lari yang berada di sebuah gelanggang pertandingan, di mana sang atlet harus melatih dirinya, mendisiplinkan dirinya sedemikian rupa dan berlari ke arah tujuan untuk menerima mahkota yang abadi. Rasul Paulus bukanlah seorang motivator yang hanya bisa memotivasi orang lain saja, namun ia pun menunjukkan keteladanannya dengan cara melatih dirinya sendiri sedemikian rupa dalam mengejar pengenalan akan Allah dan sungguh-sungguh menjalin hubungan dengan Tuhan, sehingga ia mengenal tujuan ilahi dan panggilan sorgawi atas dirinya. Kedua, kita harus menghindari makanan yang tidak bergizi. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Seorang atlet yang baik bukan hanya tahu tujuan profesinya dan bagaimana harus berlatih dengan benar, namun juga harus tahu asupan makanan yang baik bagi tubuhnya. Atlet profesional yang menerima pembayaran yang tinggi atas prestasinya, ternyata juga harus berani membayar mahal seorang ahli gizi yang dapat memberikan masukan yang benar mengenai apa yang harus ia makan bagi kebugaran tubuhnya. Paulus menasihatkan Timotius bahwa salah satu penyebab jatuhnya iman orang-orang percaya adalah ketika mereka membiarkan dirinya menerima segala macam kecemaran. Sebagai misal, masih digunakannya prinsip-prinsip kepercayaan nenek moyang yang pernah mereka anut sebelum mengenal Kristus, masih mempercayai mitologi-mitologi atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat luas ketika itu, mengingat Efesus adalah kota yang syarat dengan penyembahan kepada segala jenis dewa maupun dewi. Firman Tuhan berkata dengan tegas dalam 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, "Tolaklah dan hindari segala macam legenda-legenda, kisah-kisah yang bukan dari Tuhan yang mencemari dan yang tidak murni, dongeng-dongeng nenek moyang, mitologi-mitologi yang bodoh. Ekspresikan ketidaksetujuanmu akan semua itu.
latihlah dirimu beribadah, dan jaga rohanimu agar tetap bugar. Semua prinsip itu bukan hanya tidak sesuai dengan prinsip kekristenan, namun lebih tegas lagi, bertolak belakang dengan kekudusan Tuhan dan bertentangan dengan perkataan firman Tuhan, yang pada akhirnya hanya akan meruntuhkan iman percaya seseorang. Ingatlah, jangan menghabiskan waktu kita dengan memasukkan segala jenis sampah. Itu tidak akan memberikan keuntungan apa-apa sama sekali. Karena itu, teruslah berlatih dalam beribadah agar kita menjadi orang yang berhasil meraih tujuan yang kekal di surga. Beda latihan badani dengan ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nas hari ini hendak membedakan antara latihan badani dengan ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, sementara ibadah berguna dalam segala hal. Paulus mengajak kita bukan melatih badani saja, tetapi lebih mengutamakan latihan ibadah. Apa yang membedakan kedua latihan ini? Pertama, latihan badani memang berguna untuk memelihara tubuh kita. Salah satu contohnya adalah olahraga. Orang rajin berolahraga karena ingin memelihara kesehatan, ingin terhindar dari penyakit, dan bisa hidup lebih lama. Selain itu, contoh latihan badani lainnya adalah giat bekerja demi untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga kita dapat hidup dengan nyaman. Namun, kita tahu bahwa umur manusia itu terbatas. Tidak mungkin kita bisa hidup selamanya di dunia ini. Bukan, jadi, semua usaha yang kita lakukan untuk memelihara tubuh dan menikmati kehidupan ini terbatas gunanya. Sementara ibadah itu bukan hanya berguna bagi kehidupan sekarang ini, melainkan juga untuk kehidupan yang akan datang. Ibadah mencakup bagaimana sikap tubuh kita ketika sedang mengikuti kebaktian, apa yang kita pikirkan, dan cara kita menerapkan firman Tuhan, yang semuanya kita lakukan karena rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan. Dan agar kita dapat beribadah dengan benar, kita perlu latihan rohani. Kedua, latihan rohani merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya berdoa, membaca Alkitab, dan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Rohani yang terlatih akan membuat kita semakin mengerti kehendak-Nya dan berani menghadapi masa-masa yang sukar karena kita tahu bahwa Tuhan ada di sisi kita dan kita juga tahu bahwa rancangan-Nya atas kita selalu baik. Jadi kita dapat mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah hal yang berkenan kepada-Nya. Dengan demikian, kita telah berjalan di jalan yang benar dan kelak akan dapat masuk ke surga. Yang perlu kita lakukan hanyalah setia sampai akhir. Sama seperti olahragawan yang akan semakin hebat menguasai bidangnya dengan banyaknya latihan. Dengan banyaknya latihan rohani, kita pun akan lebih dapat menguasai diri dan kerohanian kita pun akan menjadi semakin kuat. Karakter-karakter kita akan semakin disempurnakan. Sesungguhnya latihan rohani bukan hanya berguna untuk membangun diri sendiri, melainkan membangun orang lain juga. Misalnya, kita dapat menjadi lebih sabar ketika menghadapi orang yang bertele-tele. Ada orang yang bertanya tidak cukup sekali, menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Orang yang tidak terlatih akan menjadi tidak sabar dan mudah marah. Sebaliknya, orang yang melatih rohaninya akan memiliki penguasaan diri, sehingga lebih sabar. Contoh lain, yaitu ketika ada orang yang melukai kita baik dengan perkataan atau perbuatan, kita akan berusaha untuk tidak marah, apalagi menyimpan kebencian atau dendam terhadap orang tersebut. Sebab firman Tuhan telah mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bukan hanya mengampuni, kita bahkan harus belajar untuk mengasihinya. Hal-hal seperti ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak senantiasa melakukan latihan rohani. Dan sama halnya dengan latihan badani, latihan rohani pun memerlukan ketekunan dan penyangkalan diri. Walaupun ini tidak mudah, namun jika kita bisa melakukan dengan setia,
kita akan menuai hasilnya kelak. Percayalah bahwa semua jerih payah dan pengorbanan kita tidak akan menjadi sia-sia. Pertanyaan kita adalah, apakah manfaat latihan ibadah? Ada beberapa manfaat melatih diri kita beribadah, yakni: pertama, membuat hidup kita berguna dalam segala hal. Seseorang yang melatih diri beribadah akan memiliki jiwa yang sehat, sukacita akan terpancar dari hatinya. Sikapnya menjadi optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Doa dan nasihat yang didapat dalam ibadah akan menguatkan iman, bahkan mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Intinya, tidak ada ruginya bila kita melatih diri beribadah. Justru berkatnya sangat luar biasa. Kedua, mengandung janji untuk hidup sekarang dan nanti. Dalam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan, menerima janjinya baik untuk hidup sekarang maupun sesudah kematian. Dalam kehidupan sekarang, kita mengalami janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tidak mudah takut dan khawatir menghadapi pergumulan hidup. Dalam kehidupan yang akan datang kita menerima janji keselamatan, yakni tempat di sorga sudah Tuhan sediakan bagi yang percaya kepada Kristus. Jika latihan badani membawa keuntungan bagi fisik kita, maka latihan rohani juga akan membawa keuntungan bagi kerohanian kita. Karena itu, jangan bermalas-malasan, giatlah dalam beribadah dan alami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tekun mengandalkan Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Seorang atlet pelari akan mengikuti pertandingan kejuaraan lari. Tujuannya adalah satu, yaitu memenangkan pertandingan itu. Kemudian pelatihnya mengatakan, untuk mencapai tujuan itu, harus tekun, sungguh-sungguh dalam latihan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jikalau tidak tekun berlatih, maka semuanya tidak akan tercapai. Rasul Paulus sangat menekankan kewajiban-kewajiban seorang hamba Tuhan. Begitu juga pengharapan Rasul Paulus yang penuh sukacita. Ia memberi perintah kepada Timotius sebagaimana Timotius akan bertanggung jawab pada hari yang agung itu, dengan mengingatkan dia akan penghakiman yang akan datang dan sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Alasan-alasan untuk menegaskan perintah itu, Rasul Paulus sendiri hampir selesai menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu akan lebih banyak kesempatan untuk Timotius. Oleh sebab itu ketekunan dalam pelayanan harus ditekankan. Paulus mengatakan hal itu kepada Timotius, supaya Timotius senantiasa semangat dan bertekun bekerja untuk Tuhan, serta supaya mendorong jemaat agar hidup di dalam Tuhan. Penghiburan dan kegembiraan Paulus ketika melihat saat kematiannya mendekat, dapat mendorong Timotius untuk bekerja setekun-tekunnya, serajin-rajinnya, dan sesungguh-sungguhnya. Paulus adalah seorang prajurit tua, sedangkan Timotius baru saja bertugas. Paulus berkata, "Aku sudah mendapati bahwa Tuhan kita itu baik, karena itu janganlah takut akan kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi." Kehidupan orang Kristen, terutama seorang hamba Tuhan, adalah sebuah peperangan dan pertandingan. Jika kita tetap setia dan berani, maka kita mendapat anugerah Allah, supaya kita mencapai garis akhir dengan sukacita. Apa artinya latihan badani sedikit gunanya? Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk tetap mengutamakan prioritasnya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di sini, Paulus membedakan antara latihan badani dan ibadah. Keduanya memang berguna, tetapi latihan badani kurang berharga daripada ibadah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 6 berkata, Paulus mengingatkan Timotius dengan ramah untuk memperhatikan semuanya itu kepada saudara-saudara. Setiap orang perlu diingatkan sesekali. Paulus tidak mengingatkan Timotius tentang kewajiban pastoralnya karena Timotius telah lupa atau lalai melakukannya. Sebaliknya,
Paulus ingin mendorong Timotius untuk melakukan apa yang selalu dilakukannya, semacam penguatan positif, jika Anda mau. Hal-hal apa yang harus Timotius utamakan di hadapan jemaat di Efesus? Jawabannya terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat 5 berkata, peringatan terhadap ajaran sesat yang datang dari pendusta-pendusta yang munafik. Karena Timotius dengan setia mengajar jemaat untuk membedakan kebenaran dari kesalahan, ia akan menjadi hamba Kristus Yesus yang baik, yang menjunjung tinggi perkataan-perkataan iman dan ajaran sehat yang telah kau ikuti. Perkataan-perkataan iman adalah Injil. Ringkasan pesan Injil ditemukan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Di sana, perhatikan bagaimana Paulus menggambarkan Injil sebagai yang terpenting. Tanggung jawab utama Timotius sebagai uskup adalah mengajar, memperlengkapi, dan mengingatkan jemaatnya tentang kebenaran. Timotius perlu mengingatkan jemaatnya tentang hal-hal ini karena pengaruh doktrin palsu yang ada di mana-mana. Guru-guru palsu ada di mana-mana saat ini, di radio, podcast, dan televisi serta berdiri di mimbar gereja. Mereka merupakan ancaman bagi doktrin yang sehat karena ajaran-ajaran mereka bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Jika Timotius melindungi jemaatnya dari guru-guru palsu, maka ia akan menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik. Keefektifan Timotius sebagai hamba Yesus Kristus adalah karena ia dididik dalam kebenaran-kebenaran iman dan dalam ajaran sehat. Ia dilatih atau didisiplinkan oleh neneknya Lois dan ibunya, Eunike, dan tentu saja oleh Paulus. Perlu dicatat bahwa pelayanan kita kepada Tuhan hanya dapat seefektif deposit yang telah ditaruh di dalam diri kita. Dengan kata lain, hasil kita hanya dapat sebaik masukan kita. Akankah kita mengikuti teladan Timotius dalam pelayanan yang setia dengan memberikan teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kemurnian? Orang percaya yang sibuk dengan kebenaran tidak punya waktu untuk dongeng yang tidak sopan dan bodoh, karena hati dan pikiran mereka tertuju pada hal-hal di atas. Kontras antara perkataan iman dan dongeng yang tidak sopan dan bodoh patut diperhatikan. Ini menunjukkan bahwa Injil bukanlah kisah mitologis atau fiktif tentang Yesus Kristus. Justru sebaliknya, Injil adalah kisah sejarah tentang kehidupan, kematian, penguburan, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Cara terbaik untuk mendeteksi ajaran-ajaran palsu adalah dengan melatih diri kita untuk beribadah. Kata Yunani untuk melatih adalah gymnase, dari mana kita mendapatkan kata-kata bahasa Inggris gym dan gymnasium. Meskipun gimnase menunjukkan pelatihan fisik, Paulus menggunakan kata itu secara metaforis untuk mencakup pelatihan rohani. Idenya adalah bahwa pelatihan rohani membutuhkan disiplin, yang merupakan cara NASB menerjemahkan gimnase. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8, Paulus berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ia tidak mengatakan bahwa latihan fisik atau jasmani adalah hal yang buruk. Bahkan, ia mengakui bahwa latihan itu memiliki nilai tertentu, dan mengakui manfaatnya bagi kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa kesalehan memiliki makna kekal dan mengandung janji untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Manfaat kesalehan saat ini adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Manfaat kesalehan di masa depan adalah persekutuan kekal dengan Allah di surga. Sebagai kesimpulan, 1 Timotius 4 ayat 8 menyoroti nilai kesalehan yang luar biasa dan janji yang dimilikinya untuk kehidupan sekarang dan masa depan. Oleh karena itu,
Dengan memeluk kesalehan dan menolak ajaran-ajaran palsu, orang percaya dapat tetap mengabdikan diri pada kebenaran firman Allah. Apa yang dimaksud dengan, jangan seorang pun menganggap rendah kemudaanmu. Jangan biarkan siapapun meremehkan masa mudamu. 1 Timotius 4 ayat 12 adalah pesan pribadi untuk Timotius. Paulus menasihati, jangan seorang pun menganggap rendah engkau karena kemudaanmu. Sebaliknya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, roh, iman dan kemurnian. Timotius kemungkinan berusia 30-an saat Paulus mengirim surat ini, tetapi ia masih muda dibandingkan dengan Paulus dan mungkin bagi banyak orang di jemaat di Efesus. Kata-kata untuk Timotius juga merupakan dorongan bagi semua orang percaya yang lebih muda dimanapun. Wajar bagi orang untuk memandang rendah generasi yang lebih muda hanya karena mereka masih muda dan tidak berpengalaman. Paulus mengatakan bahwa orang muda dapat melawan kecenderungan itu pada orang yang lebih tua dengan memperhatikan karakter mereka sendiri. Seorang Kristen muda dapat dan harus menjadi teladan bagi orang lain dan mengarahkan mereka kepada Tuhan. Dengan cara itu, tidak seorang pun akan meremehkan masa muda mereka. Perintah Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap rendah kemudaanmu, diikuti dengan instruksi lebih lanjut untuk mencegah sikap seperti itu di gereja. Meremehkan berarti menunjukkan penghinaan, mencemooh, atau mengabaikan. Timotius dapat menghindari penghinaan dengan menjadi teladan bagi orang lain dalam perkataan, perilaku, kasih, semangat, iman, dan kemurniannya serta dengan mengabdikan dirinya untuk membaca kitab suci di depan umum, menasihati, dan mengajar semua orang Kristen, khususnya orang Kristen muda dalam pelayanan, tetap memiliki panggilan yang sama. Orang Kristen harus hidup sedemikian rupa sehingga mereka tidak diremehkan sebagai orang yang belum dewasa, naif, atau belum dewasa. Kita dapat mencegah penghinaan seperti itu dengan menjadi teladan dalam segala hal dan melakukan apa yang baik. Dalam pengajaranmu tunjukkanlah kejujuran, kesungguhan dan kesehatan bicaramu yang tidak dapat disalahkan, sehingga mereka yang menentangmu menjadi malu karena tidak ada yang dapat mereka katakan tentang kita. Perilaku kita penting. Apa yang kita lakukan dan katakan mencerminkan Kristus dengan baik kepada dunia atau salah menggambarkannya, terlepas dari tahap kehidupan kita. Tujuan kita seharusnya adalah untuk jangan biarkan seorang pun meremehkan kemudaanmu. Paulus memberi Timotius bidang-bidang tertentu di mana ia dapat mewakili Kristus dengan baik, dalam perkataan, perilaku, kasih, roh, iman, dan kemurnian. Seorang Kristen telah menyerahkan hidupnya kepada ketuhanan Kristus dan terus tunduk kepada firman dan pekerjaan roh untuk bertumbuh dalam karakter yang saleh. Seorang Kristen muda yang bijaksana ingin tunduk kepada ketuhanan Kristus dalam segala hal sehingga tidak seorang pun akan meremehkan masa mudanya. Firman Tuhan memiliki banyak hal untuk dikatakan dalam setiap bidang ini, dan para pemuda yang bijaksana akan dengan penuh doa memeriksa kehidupan mereka untuk melihat apakah mereka mencerminkan Tuhan dengan baik. 1. Firman, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi kita harus berdoa seperti pemazmur agar ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. 3. Tingkah laku, hendaklah kamu hidup dalam kekudusan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ketika mereka memfitnah kamu sebagai orang-orang yang berbuat jahat, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari kedatangannya. 4. Kasih, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 5. Roh, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging dan buah roh ialah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 6. Iman. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 7. Kemurnian. Karena kehendak Allah ialah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam hawa nafsu yang tidak mengenal Allah. Sebagai bagian dari pencegahan terhadap orang-orang yang membenci masa mudanya, Timotius juga harus mengabdikan dirinya untuk membaca kitab suci di depan umum, berkhotbah, dan mengajar. Firman Tuhan mengubah kita, menguduskan kita, dan memberi kita kesempatan untuk melihat dan mengenal Tuhan. Dengan berfokus pada disiplin-disiplin ini dan bertumbuh dalam karakter yang saleh, Timotius akan menjadi pengaruh yang kuat bagi Kristus. Tidak seorang pun akan melihat pelayanannya dan membenci masa mudanya. Timotius akan maju dalam kedewasaan rohani dan menjadi garam dan terang yang Tuhan panggil untuknya. Di saat banyak anak muda tampaknya menjauh dari iman, orang percaya muda dapat tetap bersemangat untuk bersinar terang bagi Kristus dan menjadi teladan bagi semua orang percaya, tanpa memandang usia. Masa muda tidak perlu menjadi stigma. Karakter dan prioritas seorang Kristen muda dapat mengarahkan orang kepada keselamatan yang ditawarkan Kristus. Cara terbaik untuk jangan biarkan seorang pun menganggap remeh masa mudamu adalah dengan biarkan terangmu bercahaya di depan orang lain, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hidup berjering payah dan berjuang. 1 Timotius 4 ayat 10 berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, mewujudkan semua manusia, terutama mereka yang beriman. 1 Timotius 4 ayat 10 berkata, sebab itulah sebabnya kita berjerih lelah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Untuk mempertahankan hidup, manusia butuh perjuangan dan jerih payah. Demikian juga dengan iman, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, kita pun harus berjerih payah dan berjuang. Setiap orang mendambakan roh, jiwa dan tubuhnya sehat. Setiap orang berusaha mempertahankan roh, jiwa dan tubuhnya sehat. Namun apakah kerinduan setiap orang tergenapi dengan mudah? Tentu saja tidak, sebab ada banyak orang yang rindu memiliki kesehatan. Namun sayangnya mereka tidak mau berjuang untuk memiliki kehidupan yang sehat. Orang sehat tidak ditentukan dari apa yang dimakan dan diminum saja. Orang sehat juga ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Selain itu menjaga hati, pikiran, perkataan dan tindakan juga sangat penting untuk kehidupan yang sehat. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara kita menjaga kehidupan? Pertama, beribadahlah kepada Tuhan dengan setia karena latihan badani terbatas gunanya. Apakah kita punya waktu untuk berolahraga? Apakah kita rutin berolahraga? Ketahuilah bahwa olahraga itu sangat penting. Berolahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan. Berolahraga sangat berguna untuk jiwa dan tubuh kita. Namun sesungguhnya menampilkan bukan segalanya. Ada kegiatan yang tidak pernah terbatas manfaatnya. Kegiatan itu adalah beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu sangat berguna bagi roh, jiwa dan tubuh kita. Beribadah kepada Tuhan itu sangat berguna karena mengandung janji Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu berguna untuk mempersiapkan diri kita di masa kini dan mendatang. Berolahraga sangat penting dan berguna untuk jiwa dan tubuh.
namun beribadah kepada Tuhan jauh lebih penting daripada berolahraga. Beribadah kepada Tuhan sangat berguna untuk roh, jiwa, dan tubuh kita. Kedua, berjerih payah dan berjuanglah hidup. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Perjuangan yang kita lakukan tidaklah ringan. Perjuangan terberat adalah mengalahkan diri sendiri. Jika kita ingin mengalami dan menikmati janji Tuhan, maka kita harus memperjuangkan kehidupan kita. Kita harus mengupayakan diri kita untuk tetap mau belajar dan mengupgrade diri. Hidup ini adalah perjuangan. Oleh karena itu jangan mudah menyerah dengan tantangan dan masalah kehidupan. Bangun, bangkitlah dari kegagalan dan penyesalan, kemudian dimulai lagi dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Miliki sikap pantang menyerah dan jadilah pejuang kehidupan. Selanjutnya belajarlah untuk fokus melakukan tujuan hidup. Orang yang fokus pada tujuan hidupnya sadar bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan dan kepercayaan yang sangat luar biasa kepadanya. Orang yang mau berjuang akan selalu siap dikritik dan siap berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang mau berjuang juga mau memulai lagi dari awal dengan penuh rasa terima kasih kepada Tuhan. Hidup ini penuh perjuangan. Oleh karena itu, marilah berjuang bersama Tuhan yang memberi hikmat dan kekuatan kepada kita setiap hari. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau.
Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.